Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo topik monyong dengan acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas. Nah, ngomong dah. Wah, aku upacara isu-isu. Sampeyan upacara? Apel. Apel. Untuk pramuka. Untuk pramuka. Nang isor gunung. Ngono aku gak dijak. Sampeyan niku rasa kesetia kawanan niku di mana? Kon tak kon nggo rangsel, nggo tenda. Wes tak cepakno tapi gak sampean susul. Ya apa? Aku iki yang ngene-ngene iki ya melok regu penolong. Regu penolong. Menolong orang-orang yang kesusahan dalam hutang. Luar biasa. Nah, iki BPBD kumpul nang kene ndak. Kita juga akan berusaha untuk kehadiran BPBD itu berkolaborasi untuk Mas iki. Ada wacana kondisi, ya, ada katanya ada bencana. Bagaimana ketanggapan ngono? Oke, nah konco-konco Jawa Timur saiki arep bahas kolaborasi BPBD Jawa Timur dan Kuarda Gerakan Pramuka Jatim dalam penanggulangan bencana. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Aku eling nek salam pramuka dah. Ya apa? Nek kon salam ngopo? Ya iya ikulah biasane tepuk pramuka. Enggak nek kon lah. Oke, konco-konco Jawa Timur, nah iki narasumber kita. Pasang dulu kekernya gini nih. Yang pertama beliau adalah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Timur. Kak opo Pak ya masih ya? Kak yo karena ya. Kak BG Agus Wahyuwono, Pak. Selamat datang. Wah. Tepuk pramuka. Engko. Iki susua iki anu saiki rada opo ngono lho. Heran aku nek nonton pramuka ketok arep camping lho. Ketok ada wis semangat. Semangat, Pak. Oh ya mbuh iki. Wah inilah repot iki. Bapak Dr. Ahmad Jasuli SHMSI. Ini Kak Jasuli. Ya Wakahumas Abitmas Lingkungan Hidup Kuarda Jatim yang hobinya asisten Pemprov Jatim. Repot aku deke ngono. Aku ngene. Karena ada double job gitu kan. Iya. Iki Pak asisten tapi Gacu olak-walik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Cak Taufik Monyong. Iki repot iki. Kok iso diganti kok ceramah deh. Nah, ini sebelahnya Kak Amin Fauzi, SPD MPD, Ketua Brigade Penolong Kuarda Jatim. Salam Pramuka. Weh. Matur. Iki apa? Tepuk Pramuka. Wah, ketok. Poropo sikile. Ya, kita nonton video dulu dah. Nonton video. Monggo. Peringatan Hari Pramuka ke-63 yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada 27 Agustus 2024 menjadi yang istimewa bagi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto. Brevet kehormatan ini disematkan PJ Gubernur Jatim Adi Karyono selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jatim, didampingi Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso dan Ketua Kuarda Jatim HM Arum Sabil. Usai menerima penghargaan, Kalaksa Gatot Subroto menyampaikan terima kasih kepada Kuarda Pramuka atas penghargaan yang diterima.
Ia pun memastikan akan terus berupaya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Gerakan Pramuka Jatim dalam hal penanganan bencana, baik saat pra-bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Gatot Subroto juga berharap kolaborasi BPBD Jatim dengan Kuarda Pramuka Jatim bisa semakin meningkatkan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat, utamanya dalam penanganan bencana. Tangan dulu dong, luar biasa. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo nang dini, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan, gare cerdas, berkualitas, yuk nyanyi dong. Mengapa tanahku rawan ini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Lestari alam cuma cangkruan, acarane cuma cangkruan, obore. Bareng. Ya. Gak Cuma Cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, luar biasa. Iki BPBD pancen anggotane akeh ngendakno pramuka mau. Sesuai dengan irama salam ya. Ini langsung ini. Pak, saya izin Kak Bige ini. Kak Bige apa Kak Bige? Kak Bige. Kak Pike. Oh, Kak Bige. Ya. Kak Bige. Ya, ini kita juga mengucapkan selamat kepada Kalaksa BPBD yang mendapatkan brevet apa brevet? Brevet kehormatan dari Bapak Gatot Subroto. Wah, karena Pak PJ Gubernur Jatim Pak Adi Karyono selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka didampingi Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Bapak Budi Waseso dan Ketua Karda Jatim. Nah, apa ini makna brevet kehormatan ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brevet penolong, Brigade Penolong. Ini merupakan sebuah pengakuan atau kompetensi bagaimana Bapak Kalaksa BPBD Polda Jawa Timur telah aktif di dalam mensupport atau mendorong bagaimana kegiatan Brigade Penolong ini menjadi sebuah brigade yang memang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memberikan bantuan kepada BPBD dalam bentuk sinergitas terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi sekali lagi Bapak Kalaksa mengucapkan terima kasih. Ini merupakan pengakuan dari Kuarda, terutama Kuarda Jawa Timur, di mana beliau diberikan penghargaan sebagai atau yang memiliki kualifikasi atau kepedulian terhadap Brigade Penolong. Oke, ini Pak Bige mungkin aktivitas-aktivitas apa aja yang tadi sudah bisa memberikan program-program apa yang akhirnya dapat brevet itu? Terima kasih. Jadi BPBD Polda Jawa Timur merasakan kehadiran pramuka ya dalam hal ini Kuarda atau Brigade Penolong ini merupakan sebuah sinergi atau kolaborasi yang sangat luar biasa. Artinya ini merupakan sangat strategis sekali. Di mana Kuarda atau BPBD dengan Kuarda ini sudah menjalin sebuah kerjasama. Contoh yang sudah pernah dilaksanakan ketika kejadian bencana erupsi Semeru. Ya. Lumajang ya? Di Lumajang. Jadi keterkaitan Kuarda waktu itu atau pramuka lah, itu kita selalu dibantu terkait dengan yang pertama ketika pergeseran bantuan logistik. Ya, kemudian ada beberapa kegiatan yang terkait perkuatan pembangunan Huntara yang pada saat itu dilaksanakan juga di Lumajang. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi bagaimana pramuka ini mensupport kegiatan
yang dalam hal ini menjadi program di BPBD yaitu pembentukan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bahkan dari teman-teman pramuka itu banyak yang menjadi fasilitator kegiatan kita dalam hal ini pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Luar biasa ya kolaborasinya, banyak program. Tepuk tangan dulu dong kepada BPBD. Kak Jasuli, Siap, yang Kak hobinya Taufik Monyong. sebagai asisten Ya, provinsi. ya. Oke. Ini luar biasa. Nah, ini membina dan sekaligus mensinergikan dengan BPBD kan juga butuh sesuatu yang luar biasa ya. Terus pundi niku. Jadi begini, Cak Taufik Monyong. Nggih. Saya lihat panjenengan sejak lama itu kalau Kiai itu mirip Gus Muafik. Rambutnya panjang dan nyentrik. Konco kuli, konco lampe Gini Cak Taufik. Iya. Jadi Cak Monyong kegiatan kepramukaan ini memang kegiatan yang betul-betul familiar dengan anak-anak, dengan pemuda, bisa berkolaborasi apapun. Nah, terkait kebencanaan ini memang pramuka sangat aktif dan menjadi mitra BPBD. Kita tahu bahwa penanganan kebencanaan ini tidak bisa ditangani oleh BPBD sendiri, tapi melibatkan komponen-komponen masyarakat, utamanya pramuka. Karena pramuka ini di sekolah, di gugus depan sudah dilatih bagaimana kemampuan P3K, bagaimana pertolongan pertama, bagaimana koordinasi, termasuk bagaimana keilmuannya kalau ada bencana di sekolah atau lebih skup lebih luas seperti musibah Gunung Semeru yang di Lumajang itu dalam penyiapan Huntara kita pramuka aktif sekali. Karena itu tadi yang sampaikan oleh Pak Bige bahwa keberadaan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini sangat penting karena itu di gugus depan, di gudep-gudep ini koordinasinya dengan BPBD sudah barang tentu atas binaan petunjuk arahan dari Dinas Pendidikan begitu. Untuk sekarang nggak sulit ya Pak, ini terutama merekrut sekian banyak, apalagi untuk menyiapkan Huntara, ada pelatihan-pelatihan dengan situasi seperti ini. Apa pada ini sulit apa enggak ngajak kawan-kawan untuk menjadi relawan pramuka ini? Pramuka ini mudah digerakkan, karena itu tidak hanya dengan BPBD, dengan TNI, Polri, datang. Makanya ini kita Jawil aja datang ini. Mereka transport sendiri ya Taufik ini. Iya. Jadi Kak Monyong tak kono Iya. Jadi pramuka gak suge duit tapi suge semangat. Iya. Nah, ini enaknya teman-teman kita gerakkan. Gitu ya Taufik ya. Ini seperti resiko bencana yang terjadi di Jatim nih, Pak Kak Jasuli. Repot Kiai ya sebenarnya. Nah, burung dali suka makan kerai. Jasuli memang sudah kiai. Ya, membutuhkan kolaborasi dan berbagai pihak termasuk pramuka juga masyarakat bencana. Selama ini, di pembinaan yang dilakukan oleh BPBD Jatim ini seperti apa kepada pramuka? Begini, memang Brigade Penolong yang ini Kak Amin. Ketua itu pelatihan peserta kami menyiapkan peserta dari gugus depan, dari sekolah-sekolah itu yang melatih dari BPBD sesuai tingkatan yang di kabupaten dan kota, kawan-kawan BPBD yang membina. Seperti apa Pak? Nanti dijelaskan oleh kami ini yang teknis ya. Intinya kami dari keluarga Jawa Timur izin burung dali terbang ke Amerika. Jasuli mulai kecil asli pramuka. Jadi kami ini mohon maaf sebagai wakil ketua keluarga Jawa Timur bidang humas abdi masyarakat dan lingkungan hidup ini wakil ketua tapi stok lama karena dulu ketua Kuarcap Mojokerto 2 periode. Dan santri-santri saya Kak Monyong, Cak Monyong, santri saya itu saya wajibkan pramuka dan ikut-ikut kegiatan kebencanaan selalu ikut di Pondok Al Amin, Pondok Al Khotiar di Mojokerto. Jadi ini untungnya Ustadz nganak pramuka. Hobinya agak ya. Iya, hobi ini. Ustadz, hobi Iya, ini. Sampai gak kumanan kadang-kadang. Tapi pelatihannya itu seperti apa dan apa sebelum saya ke Kak Amin ini apa mentornya atau pemimpin yang melatih itu biasanya didatangkan dari mana atau profesionalnya seperti apa? Monggo Pak Pikir. Alhamdulillah Kak Monyong. Jadi di BPBD itu kita ini mempunyai SDM yang dalam hal ini SDM kita ini memang sudah mempunyai kompetensi ya, mempunyai kompetensi. Di antaranya yaitu kompetensi di dalam dapur umum, misalkan. Kemudian ada water rescue,
kita mempunyai tenaga-tenaga yang cakap, Dapur umum toh dia gulak bawang toh. Terus bisa. yang cakap di dalam memberikan pelatihan ataupun pendidikan, edukasi kepada adik-adik kita pramuka. Kemudian kami sampaikan juga saat ini Bapak, Kak Jazuli, jadi di BPBD itu sekarang sedang merintis atau membentuk sebuah SAKA. Kita ini sedang SAKA, Satuan Karya. Satuan Karya. Penanggulangan bencana, Bapak. Aku biyen Saka Bayangkara melok, Saka Baladika. Ono Soko tekon dia. Kadang-kadang Kak Monyong kan ya Saka Remu. Itu yang paling benar kayaknya ya. Kadang ya SAKA Remu. Saka Remu sih. SAKA, jadi di SAKA PB, Satuan Karya, Penanggulangan Bencana. Kita nanti akan membentuk Kak Jazuli, mungkin ini juga perlu kami laporkan, di mana ada 3 krida. Yang nanti krida yang pertama yaitu krida pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian krida yang kedua yaitu krida kedaruratan dan logistik. Kemudian krida yang ketiga yaitu krida rehabilitasi dan rekonstruksi. Makanya Cak Monyong beliau ini jabatannya adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kalau bahasa fleksibelnya Kabit Siap Payung Sebelum Hujan. Berarti bengkel berarti. Siap Payung Sebelum Hujan. Kami nih. Aku pikir biyen aku mek baris-baris upacara gawe tendo, mari ngene opor-opor, renungan malam. Tali-talian aku jerit kon iso. Jurit malam. Jurit malam. Nah, ternyata ada yang sekarang ini bahkan diminta oleh BPBD untuk program dalam penanggulangan bencana. Iki angel gak sih sakjane yo apa carane panjenengan? Oke, Cak Topik. Jadi Brigade Penolong Kuarda Jawa Timur itu memang dibentuk sebagai unit di Kuarda yang fokus untuk penanganan bencana. Jadi kita menyiapkan adik-adik penegak pandega dan juga orang dewasa. Penegak pandega ya. Dan juga orang dewasa untuk direkrut menjadi anggota Brigade Penolong. Nah, kemudian ketika sudah direkrut, mereka diberi pelatihan tadi. Pelatihan dasar itu terkait dengan dasar-dasar kebencanaan dan penanganannya. Kemudian ada pelatihan lanjutan, itu sudah spesialisasi kualifikasi pada anggota itu. Jadi misalnya kemarin ada disinggung tadi dapur umum. Jadi dia anggota itu punya kualifikasi dapur umum. Ada water rescue, dia berarti kualifikasinya adalah di water rescue pertolongan. Dilatih dulu, lulus dulu water rescue baru dapat. Betul. Nanti akan mendapatkan tadi masuk salah satunya adalah brevet, brevet menunjukkan kualifikasi. Termasuk tadi yang brevet untuk Kalaksa itu adalah brevet kehormatan juga sebagai anggota Brigade Penolong yang telah memberikan dukungan penuh kepada Brigade Penolong. Begitu. Sampai pelatihannya berapa? Dia ini kan ada program ini, ada tanggap bencana, gawe apa namanya? Rumah tahanan lanjutan. Betul. Jadi pelatihan-pelatihan tadi itu dilaksanakan sesuai dengan kualifikasinya tadi. Misalnya kemarin water rescue kita laksanakannya di Pasir Putih gitu dengan langsung ke sana. Kemudian untuk yang dapur umum nyemplung berarti ya. Water rescue ya? Latihan penolongan di atas perahu. Aku mau ono sing krepe K9 berarti dia nggowo berarti. Aku titik kanca-kanca Jawa Timur aja pindah yen marine sik tetep karo Cak Amin karo Kak Jazuli Kak Pak Bega. Tetep nang acara gak cuma cangkruan nyanyi sih. Kau coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama pergi di dalam bencana tanah ini. Acarane kajua jangkruan opo Sapa mau Joko jajanku nang tendomu? Enggak ono. Tepake kemah kok malah nyolong jajan. Justru sama sing jupuk nggonanku. Kacuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah asik, tambah luar biasa. Pokoknya melok
dadi kue lah. Relawan. Relawan dapur Umum. bagian Ejep. Coba Pak Min. Cocok. Makanya Iya kan bunder. kuatir, kok bae kurang mateng kau kok. Iya. Kon sing dicemplung. Pak Min, tambahin lagi. Sebelum nanti saya tanya ke Pak BG Amin ya. Bagaimana spesifikasi, apalagi sekarang ada informasi akan ada Megatrust, kemarin juga ada di Semeru, lalu juga ada beberapa di tempat kemarin ada di mana Bawean. Nah, kesiapan dari Pramuka sendiri apa yang dilakukan? Ya, ini contoh Taufik. Jadi Brigade Penolong itu kan ada di semua cabang seluruh Jawa Timur. Dengan tersebar begitu, teman-teman itu juga. Jumlahnya berapa itu, Pak? Ada 38 kota kabupaten. Ya, wah, luar biasa ya. Jadi itu mereka di cabang-cabang itu ada Brigade Penolong, Penolong. Sehingga nanti kalau salah satunya nanti untuk persiapan bagian dari mitigasi bencana itu teman-teman di cabang itu bekerja sama dengan BPBD tadi itu masuk untuk mendeteksi kira-kira apa yang akan terjadi, kemudian apa yang harus kita lakukan itu sudah disiapkan oleh teman-teman di masing-masing cabang. Nah, kemudian selain itu tadi ya teman-teman juga belajar untuk mitigasi itu tadi, gitu. Termasuk yang isu yang terakhir ini kan ada Megatrust dan sebagainya itu. Kita juga mulai mempersiapkan diri, termasuk baik itu SDM maupun alat peralatan yang harus kita miliki. Gitu. Ini mulai goyang-goyang ya Megatrust itu. Saya nanti saya tadi kelupaan. Tadi saya itu dipesan Kak Arum Sabil. Kak Arum Sabil itu Ketua Kuarda Jawa Timur. Tadi Kak Jajuri sampaikan himbauan atau salam kepada dimanapun keluarga besar Pramuka di Jawa Timur. Hendaknya Kak Arum Sabil berpesan, saya kirim salam pada teman-teman di seluruh pelosok Jawa Timur agar untuk bersinergi dengan BPBD, dengan instansi terkait, kaitannya utamanya terkait kebencanaan. Itu yang dipesan Kak Arum Sabil. Tolong siaran ini saya minta ya Mabigus, Mabicap, Mabiran supaya menindaklanjuti bahwa Pramuka sangat peduli untuk membantu kegiatan-kegiatan terkait pertolongan pada bencana di mana berada. Ini pesan Kak Arum Sabil yang hampir lupa saya sampaikan tadi, mestinya di awal. Itu Kak. Nah, Pak BG nyambung dari beliaunya. Ya. Ini selain Pramuka, BPBD sendiri terutama di bidang kebencanaan. Ini kerjasamanya dengan siapa saja untuk berusaha untuk ya menangani persoalan kebencanaan, apalagi ini tadi sampaikan Kak Amin Megatrust itu tadi. Ya. Jadi terima kasih. Dengan siapa saja? Cak Monyong. Jadi BPBD ini sebenarnya sudah lama. Kita ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan bagaimana mengantisipasi utamanya kejadian Megatrust misalnya. Megatrust ini memang ini sekarang ini kan secara sporadis ya. Bagaimana BMKG selalu memberikan informasi. Ini semata-mata sebenarnya untuk mengantisipasi. Untuk bisa memberikan peringatan kepada masyarakat akan pentingnya bagaimana kita ini bisa mewaspadai adanya bencana. BPBD Provinsi Jawa Timur sudah banyak melakukan kegiatan. Jadi yang pertama yaitu kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Ya, Desa Tangguh Bencana. Kemudian kita juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pemasangan rambu. Rambu-rambu, jalur-jalur evakuasi, kemudian juga rambu-rambu peringatan. Kak Jazuli. Jadi rambu evakuasi, rambu peringatan, terus jalur-jalur evakuasi. Jalur evakuasi. Ya, itu sudah kita laksanakan di sekitar atau di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi bencana. Terkait dengan Megatrust ini, kami ini sudah beberapa kali memperbaiki maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir. Ini kan yang informasi ini terkait Megatrust ini kan pada pesisir selatan Pulau Jawa. Jadi mulai Pacitan, kemudian Trenggalek, Tulungagung, terus Blitar Bapak, Blitar, Malang, Lumajang, Jember sampai Banyuwangi. Sisi selatan. Nah, kemudian yang sudah juga dilaksanakan oleh BPBD yaitu melaksanakan simulasi, Bapak. Kita kemarin hari Selasa melaksanakan simulasi terkait kejadian tsunami. Itu di Banyuwangi, dalam hal ini di Pantai Pancer. Di mana Pantai Pancer ini pernah
pernah dilanda tsunami juga. Sehingga kita mengajak masyarakat di sekitar sana untuk mengantisipasi dengan melaksanakan simulasi yang melibatkan masyarakat dan petugas. Oke. Jadi sudah ada simulasi tsunami ya. Ada. Jadi warga di Banyuwangi sudah siap nih ono tsunami. Penanganannya seperti apa? Betul. Pak Amin, apakah juga di Pramuka ada seperti itu? Jadi ini ke depan Kak Taufik, kita akan menggalakkan yang namanya Gudep Aman Bencana itu tadi. Jadi Gudep kita Aman, tambahan lagi nih. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana itu salah satunya adalah di pendidikan non formal yaitu Pramuka. Nah itu di sekolah-sekolah ada gugus depan. Nanti kita akan mengedukasi adik-adik kita di pramuka-pramuka di pangkalan-pangkalan sekolah itu untuk mengedukasi bagaimana jika terjadi bencana itu harus bagaimana gitu, sehingga mereka sudah tidak takut, tidak trauma dan sebagainya, sehingga mereka siap untuk ketika terjadi bencana sewaktu-waktu itu mereka sudah harus melakukan apa itu sudah siap. Nah, itu kan butuh berapa orang, standarnya seperti apa? Nah itu harusnya seperti apa? Jadi nanti kita ada tadi sudah disinggung oleh Kak Bige bahwa nanti kita akan membentuk atau mengangkat fasilitator-fasilitator yang nanti itu akan kita turunkan ke gugus depan untuk nanti memberikan edukasi kepada adik-adik kita itu. Jadi nanti sementara satu kali memfasilitasi atau simulasi paling enggak butuh di satu gugus depan butuh 2 sampai 3 orang. Oke, gitu. Kak Jazuli, ini kayaknya sangat banyak artinya tanggung jawab Pramuka, kesiapan mulai untuk tempat sementara tadi, tempat sementara untuk dapur umum, lalu juga setiap gugus depan akan disiapkan. Nah, bagaimana effort baru ini menjadi tantangan untuk para pramuka? Jadi begini, Cak Taufik Monyong, memang pramuka ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Ya, dalam arti era digitalisasi yang mana sekarang ini pramuka tidak bisa kan hanya model dulu latihan tepuk tangan nyanyi saja, jerit malam, mulai dijemput emak. Jadi sekarang harus mana kegiatan-kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat, mana kegiatan-kegiatan yang sering ada kejadian bencana, termasuk bagaimana kepramukaan ini membuat kegiatan-kegiatan yang di seni anak muda. Iya. Inilah karena itu pelatihan kebencanaan itu pun dikemas sedemikian rupa oleh Brigade Penolong Kak Amin sama Kak Bige ini supaya anak-anak cinta hadir kegiatan kepramukaan itu merupakan kebutuhan, tidak keterpaksaan. Makanya di era Kak Arum Sabil ini setiap rapat-rapat sudah disampaikan bagaimana pramuka itu betul-betul menjadi kebutuhan oleh siswa maupun oleh masyarakat. Pak Kak Jazuli, ini kan organisasi remaja dan kepemudaan. Hitung-hitung kira-kira jumlahnya anggota pramuka sendiri, mulai dari siaga sampai penegak, ya. Atau di atas lagi ada ya? Orang dewasa. Kamu termasuk yang tak siapkan. Sebagai dewasa itu bagian ejep-ejep ya. Kira-kira nggak apa-apa? Ya, gambaran kasar ya, sekitar ya 2.500.000 sekarang itulah karena mulai SD, SMP, SMA. Penggalang, penegak, panitia, orang dewasa. Ya, termasuk saya ini wakil ketua membidangi humas, abdi masyarakat lingkungan hidup ini selalu bersentuhan dengan kegiatan pendidikan, karena pendidikan kita tidak hanya ansih pelajaran saja, tapi bagaimana kepedulian terhadap lingkungan. Oke. Aku tak foto sesuatu anakku banget terus sekolah. Kan dia kan biar pramuka. Loh ya sampean kudu gawe pisan kan dewasa. Lah aku yo sarungan toh. Paling gitu lho, Pak. Niki pancen angel. Kula tetu. Mbak Ida ini jebolan pramuka. Oh, pramuka. Makanya jebolnya waktu itu sampai abu. Terima kasih loh, Pak. Iya. Saya gak serius Cak Bojo bahwa itu loh. Mboten serius Kak Jazuli. Kula belas kan. Tapi enggak ngobrol-ngobrol ini nanti tadi ada SAKA, Satuan Karya ya. Itu rencananya kapan akan segera disiapkan, karena kita juga tahu dalam situasi ini kemarau agak panjang pasti ada kekeringan, kebakaran, nanti kalau pas hujan nanti ada kebanjiran, pas ada megatrust ada yang numpang lewat pecah-pecah. Ini rencananya kapan itu? Jadi begini, ini sekarang kita ini sudah sering mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Warda, gitu Pak Jazuli. Jadi kita kemarin terlibat juga pada saat kegiatan upacara. Kemudian di dalam kegiatan upacara BPBD Polda Jawa Timur sudah mensupport. Kita mensupport beberapa tenda, peralatan yang
dimungkinkan untuk bisa mensukseskan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kewarda. Kemudian ini rencana tanggal 11 sampai tanggal 16 itu ada perkemahan Peransaka. Dalam hal ini BPBD terus akan mensupport. Kita akan berikan bantuan. Kemarin kita sudah rencana juga memberikan bantuan natura untuk kegiatan tersebut, dan kita yang akan dilaksanakan di Bojonegoro. Mudah-mudahan kegiatan tersebut lancar. Amin. Kita sebagai anggota Saka baru, dalam hal ini Saka PB ini, kita bisa mensosialisasikan bagaimana Saka PB ini bisa berperan melalui kerida-kerida yang akan dibentuk. Jadi Cak Monyong, Iya, siap. Pramuka itu selama ini sudah menjadi bagian dari penanggulangan bencana. Bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pramuka. Mbak Jess ini juga merupakan fasilitator kita. Fasilitator terkait penanganan atau pembentukan SPAB. Jadi beliau ini sangat mahir, sangat fokus. Ya ke sini aja, Mbak. Biar ya, nanti kita ini ayo. Ya, setelah ini tahan dulu ya. Nanti kita tahan dulu. Ya, nanti kita akan perkenalkan langsung, tak kasih mic, tahan dulu. Luar biasa. Bu siapa itu, Bang? Asli. Nanti kita akan berikan Pak Asli. Oke, tahan dulu Pak Bike. Nanti Pak Bike sama Pak Asli. Oke. Konco-konco Jawa Timur rojo nang dindi, aku tak nyanyi ketimbang mancing iwal. Yuk. Pancene wis dalane turun, ojo nang kene-kene wae. Kon seneng ketoke oleh Pramuka. Iso ngekei dapur umum. Sing masak sapa? Sing mangan? Enake. Mata Anda. Acarane Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. bingung aku. Sing kene kono, tak tutul ngadep rono kene. Malah aku ditutul. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, matur nuwun panjenengan nek wis sampean nonton Pramuka sebelah kiri kanan kula dapur umum. Terima kasih loh. Dapur umum, padha ambek dapur. Ya, bro ya. Nah, saya melanjutkan Pak Bike. Pak Bike ada Kak Aslin, menteranya. Ya. Boleh saya panggil ya? Oh, boleh. Boleh. Monggo Bu. Kak Aslin. Ceritakan panjenengan pun pengalamannya. Monggo, iku kamerane. Nah, nggih. Langsung. Kan Kak Aslin. Nggih, pun standby. Nggih. Nah, itu. Kenalkan saya Kak Aslin, saya dari BP13 Kewarda Jawa Timur. Nggih. Kebetulan memang dengan BPBD Provinsi Jawa Timur itu sudah bermitra sejak lama. Jadi kami MOU dulu sekitar tahun 2018 mungkin. Kemudian kami terus bermitra. BPBD tidak pernah meninggalkan kami dan kami selalu ngintil BPBD. Jadi termasuk pada bagian-bagian pada saat penanggulangan bencana, misalnya di Semeru, kami membangun 2000 sekian rumah sementara sampai rumah bersama itu dikerjakan oleh Pramuka. Huntara itu ya. Huntara. Hunian sementara. Nggih. Dan untuk bagian yang tadi disebut oleh Pak Bike bahwa saya adalah salah satu fasilitator SPAB, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini membentuk sekolah-sekolah supaya menjadi sekolah tangguh. Dalam kisahnya itu membuat kajian risiko, membuat tim siaga bencana sekolah, agar pada saat ada bencana sekolah ini bisa mengurangi risiko, jadi tidak banyak korban. Nah, khusus untuk Pramuka itu ada yang namanya SPAB Gudep yang diluncurkan tahun 2019.
yang kemarin tahun ini nggih Kak Amin diupdate menjadi Gudep Aman Bencana. Kak Amin adalah utusan dari Jawa Timur menuju ke nasional, waktu itu di Bangka Belitung. Tepuk tangan dulu dong. Suka dukanya Mbak Selin di sana, kerepotannya kan sudah bencana, pasti tuku pensil angel, tuku iki angel, kadang-kadang kan gimana suka dukanya. Monggo diatur. Alhamdulillah sih dengan bermitra dengan bermitra dengan BPBD kami mendapatkan banyak support. Jadi untuk dapur umum tersedia, kemudian kami juga bermitra dengan beberapa rekan-rekan terutama dari Kuarcap karena sinergi kami dari Kuarda itu turun ke BP di kabupaten-kabupaten. Kemudian teman-teman ini juga saling mensupport, juga termasuk relawan-relawan se-Jawa Timur bergabung di bawah naungan BPBD Jawa Timur begitu. Oke. Ada tambahan lagi, Yusuf punya pengalaman juga, silakan. Ayo Yusuf, ngatur kok Yusuf. Kayaknya ini cek bagian dapur umum. 11-12 lah ya. Terima kasih Kak Selin. Ya Yusuf, silakan Yusuf, kamera ya. Menceritakan pengalamannya. Pengalaman kita di BP 13 juga dulu pernah di COVID itu kita membantu penyemprotan tempat ibadah itu, mulai dari masjid, gereja dan lain-lain seperti itu. Terus. Setelah itu mempersiapkan juga itu tentang flysheet Kak itu. Nah itu kita juga membuat flysheet di ITS juga itu, seperti itu. Setelah itu kemarin yang waktu di mana ini yang bencana terakhir Madura. Sebelahnya Madura. Ya, Bawean itu bahasanya Madura, Sub. Oh, siap. Bawean, Sub. Bawean, maaf. Bawean. Nah, di Bawean itu anggota kita juga terlibat untuk penanggulangan bencana, seperti itu, Kak. Oh, ada masukan Mas Yusuf? Untuk BPBD mungkin semoga kerjasama, masukan, semoga ke depan kerjasama antara BPBD Jatim dengan Kuarda Jatim semakin rekat, semakin harmonis, banyak kegiatan tentang kebencanaan bagi kita, biar kita semakin terlatih. Oke. Terima ada kasih. regu penolong perempuan siapa? Mbak Anissa ini ya. Regu penolong perempuan ya, silakan. Ayo. Saingan saya kalau sepatu nih kayak aku ngolah. Ayo, Anissa silakan. Ya, terima kasih Cak Monyong. Ya. Pak Bige, Kak Amin, Kak. Dari mana dulu, Anissa? Ya, saya mau perkenalkan dulu, nama saya Anissa Tri. Saya memang biasanya dipanggil Tri sama teman-teman. Ya. Nah, untuk instansi kebetulan saya berangkat dari Kak Yusuf, saya dari Pramuka Peduli Kota Surabaya. Oke. Untuk pengalaman saya selama berkegiatan di Pramuka, terutama di Pramuka Peduli itu cukup banyak. Cukup banyak. Yang pertama salah satunya pernah disebutkan oleh Kak Yusuf, pembuatan face shield di ITS. Ya, betul. Kemudian sembako ya Kak Yusuf ya, kita 3 bulan di Gerahadi. Jadi ngepek sembako sama teman-teman relawan yang lain. Iya betul. Hobi juga ya. Kak Tri ini mambu-mambu pegawai. Iya, Amin. Saya mampu apa Pak? Daripada pegawai mambu. Waktu COVID ya Pak. Iya begitu. Untuk yang Pramuka Peduli kita lebih banyak berfokus pada kegiatan di masyarakat. Cak Monyong terutama di Satgas atau Satuan Tugas Lebaran, Natal, Tahun Baru seperti itu. Pelayannya di mana di masyarakat? Dengan BPD pernah kerjasama Kak Tri? Pernah. Oke, silakan ceritakan. Lebih sering saya ikut kegiatan di Arisan 0 rupiah. Iya, Arisan 0 rupiah. Jelaskan 0 rupiah. Seperti apa itu? Jadi untuk di kegiatan di Salam itu, biasanya teman-teman relawan ini kan dibuat oleh SRPB. Yang di BPBD, nah itu di sana ada materi-materi banyak. Biasanya pesertanya juga diambil dari para relawan yang lain. Termasuk saya yang muda ini juga harus banyak terlibat sebenarnya. Jadi mungkin harapan saya di Pak Bige, besok kemungkinan anggotanya banyak usia di saya, jadi banyak sabarnya. Siap. Nah kan koyo gawe iki rombongan ta iki. Tri gawe, Andang gawe. Tri semuanya. Kayak anggotamu gitu. Terima kasih Kak Tri. Sup, lalu Sup cagromane lho Sup. Ya oke. Tapi Makasih. silakan mungkin mengapresiasi Tri, Yusuf sama Mbak Azlin bahwa memang dia punya kebutuhan bahwa kehadiran Pramuka ini
harusnya punya sesuatu kekuatan baru, role model untuk kaum muda untuk tidak terpapar hal-hal yang buruk. Bahkan dia punya ruang untuk menolong masyarakat. Monggo Pak Bige. Ya, Cak Monyong. Jadi terkait dengan bagaimana pemberdayaan pramuka ya, terutama harapan kami. Pramuka ini kan merupakan sebuah sumber daya yang dalam hal ini sumber daya yang sangat dahsyat di dalam penanggulangan bencana. Ini sangat kita butuhkan sehingga pramuka ini nanti ke depan sebagai generasi muda yang dalam hal ini yang jelas pasti lebih melek teknologi lah. Harapannya dengan melek teknologi ini bisa mempengaruhi teman-temannya. Bagaimana sih penanggulangan bencana? Sehingga keterlibatan kaum muda, kaum Gen Z misalnya, ini lebih kepada memberikan semacam edukasi dan pencerahan. Sehingga penguatan-penguatan terkait dengan masyarakat ini bisa tercapai, yaitu masyarakat yang tangguh akan sebuah bencana. Tadi ada permintaan ke Amin harus pinter mitigasi bencana, tahu tentang teknologinya, ngukur bintang seperti ini, ngukur bulan begitu, koordinat. Oh ini bakal tadi apa? Itu ilmunya Cak Amin mbak aku waktu nang IKIP ya. Oh coba pindah channel tetap nang acara gak cuma jangro nyanyi sih, nyanyi. Ku menanti tetes embun pagi, tak kuasa ku memandang di kawat matahari. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Acarane gak cuma cangkruan opore. Kawan aku kan ngotot. Dawa-dawa. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur sudah kita wis mulai ngerti bahwa BPBD dan Pramuka punya program yang luar biasa. Pramuka sudah dibekali dengan tanggap bencana, mampu untuk bikin rumah sementara, dapur umum. Dan acara ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Kamin, mungkin harapan terbesar atau juga kepada masyarakat Jawa Timur, kepada ini pramuka semuanya dan mungkin kepada BPBD. Monggo silakan. Siap, terima kasih Cak Taufik Monyong. Harapan kita ke depan sinergitas dan kolaborasi dengan mitra termasuk dengan BPBD itu akan terus kita tingkatkan gitu Kak, termasuk nanti untuk pelatihan itu juga akan kita galakkan bersama dengan BPBD untuk membekali adik-adik termasuk anggota Brigade Penolong di seluruh cabang di Jawa Timur. Terus. Kemudian kami berharap untuk seluruh anggota Brigade Penolong yang ada di Jawa Timur, seluruh Jawa Timur, supaya terus mengasah kemampuan dan keterampilannya dalam segala aspek, baik saat mitigasi, masa mitigasi, kemudian tanggap bencana, kemudian juga rekonstruksi, ini juga terus kita asah kemampuannya, sehingga setiap saat, setiap waktu ketika dibutuhkan oleh masyarakat, kita selalu siap untuk melaksanakan tugas tersebut, tugas-tugas kemanusiaan. Siap juga ditaruh di mana-mana setiap ada bencana ya? Betul, selalu siap panggilan. Itu ya Pak. Biasa tekadnya ya. Aku sing ojo ada wis ide-ide. Kon ditekek kono lho, menjeng. Kak Jasuli, mungkin pesan dari Pak Sabil, Kak Sabil, mungkin juga pesan kepada Pak Bige, keinginan bersama enggak? Gini, Cak Monong, saya memang dibekali Kak Arum Sabil agar pramuka ini betul-betul anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi sama manusia. Sehingga himbauan dari Kak Arum Sabil yang perlu saya sampaikan, semua sekolah agar mengaktifkan gugus depannya. Ya. Dan kegiatan gugus depan supaya bisa sinergitas, kolaborasi dengan BPBD melalui kuarcapnya, dengan TNI Polri, pendek kata pokoknya pramuka ini harus menjadi organisasi bagi pelajar yang
ya menyenangkan, bermanfaat, bahkan kegiatan pramuka ini bisa menangkal kegiatan-kegiatan yang negatif di pemuda. Nakal remaja, menanggulangi narkoba, pergaulan bebas, tawuran-tawuran, kebut-kebutan. Ini kita arahkan untuk disibukkan dengan kegiatan pramuka. Makanya kegiatan pramuka yang disengkuyung berbagai pihak, ini insya Allah pramuka ke depan semakin berkualitas. Harapan saya, para kepala sekolah, ya, kuaran, kuarcap, bersama-sama untuk mengaktifkan, menggerakkan kegiatan pramuka. Sehingga kegiatan pramuka yang tadi sampaikan, biar betul anfa'um linnas, karena Nabi Muhammad menyampaikan khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Pramuka inilah lahan untuk menggodok generasi muda. Itu harapan saya. Wah, tepuk tangan. Siap ditaruh di mana-mana. Kadang-kadang ada kadang-kadang ditugaskan ke Papua, ngono tentara sik golek dukun ben gak ditugas. Nah, pramuka enggak. Wis, wingi aku arep melok perang set, jangan Mas. Kalau pakai rok tidak boleh ikut perang. Tapi silakan, mungkin ada harapan besar. Jadi Kak Monyong, harapan kami dari BPBD Jawa Timur yang pertama, perkuat kolaborasi yang selama ini sudah terjalin. Untuk itu, bagaimana kita membentuk sebuah satuan tugas yang ke depan bisa kita manfaatkan di dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua, pramuka menjadi pionir di dalam duta penanggulangan bencana. Itu harus kita perkuat, harus kita berdayakan kembali biar lebih tangguh di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kemudian bangun jaringan dengan segala komunitas sehingga kapasitas anggota pramuka sendiri maupun komunitas akan lebih mengetahui bagaimana pentingnya penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat, dalam hal ini BPBD sekali lagi mengucapkan terima kasih di mana kolaborasi ini sudah berjalan dan harapan kami ke depan lebih diperkuat kembali. Ya, terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tepuk pramuka. Satu kali. Tepuk pramuka. Oh, luar biasa semangatnya. Terima kasih Pak Biki, terima kasih Kak Jasuli, terima kasih kami. Dan semuanya ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Dan semua regu penolong. Kon nek atimu lugur njaluk tulung pramuka. Kak Solo. Kanca-kanca Jawa Timur muga-muga kehadiran Kak Jasuli, Kak Amin, Kak Bike dan pramuka hari ini bisa menjelaskan bahwa mereka hadir di tengah-tengah untuk membantu masyarakat ketika ada bencana. Nah, muga-muga iki ngekei manfaat gawe masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.